Bismillahirrahmanirrahim. Babun majaa riwayat yang datang idza aqbalal lail apabila telah datang malam wa adbaron nahar dan pergi siang faqad aftara maka sungguh telah berbuka puasa as-shaim orang yang puasa. Maksudnya sudah masuk waktu buka puasa. Hadis yang ke-15 an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza apabila aqbala datang al-lailu malam wa adbara dan pergi an-naharu siang wa ghabat dan tenggelam asy-syamsu matahari faqat maka sungguh aftarta engkau telah masuk buka puasa, masuk waktu buka puasa. Hadis ini menunjukkan bahwa mulainya buka puasa itu adalah ketika matahari sudah tenggelam. Jadi tidak harus menunggu cuaca jadi gelap. Seperti orang-orang Syiah, mereka menunggu cuaca gelap. Kalau masih terang belum waktunya buka puasa. Meskipun matahari sudah apa? Tenggelam. Nah, maka disinilah salah satu letak keunggulan Ahlus Sunnah daripada orang-orang Syiah. Ahlus Sunnah begitu mendengar Allahu Akbar adzan maghrib, nggak usah nunggu adzannya selesai, langsung diambil kurmanya, Bismillah dimakan, sambil nirukan adzan sambil makan kurma. Ini Ahlus Sunnah. Orang-orang Syiah mendengar adzan maghrib pada wudhu, pada sholat. Makannya kapan? Setelah sholat, baru kemudian apa? Makan. Kenapa? Nunggu gelap dulu. Nah, di sini Nabi tidak menyuruh kita menunggu gelap, tapi menunggu apa? Aqbalal lail, malam datang. Dalam hadis yang lain disebutkan, malam datang dari sono. Nah, sambil sono itu sambil menunjuk arah timur. Artinya gelap sudah mulai datang dari arah timur. Wa adbaran nahar dan siang pergi dari sana. Sana mana? Nunjuk arah barat. Matahari kan dari timur berjalan terus kan kemudian ke barat kan? Nah, karena dia tenggelamnya di barat, otomatis yang pertama gelap arah timur. Gelapnya merembet nanti dari timur maju terus sampai yang terakhir yang barat jadi gelap. Karena itu ringkasnya, waktu buka puasa itu intinya pada kalimat ini. Ghabatis syamsu. Sudah tenggelam matahari belum? Kalau sudah tenggelam matahari sudah masuk buka puasa. Nggak perlu nunggu seluruh langit gelap, nggak perlu. Karena apa? Cukup gelap di sebagian tempat, yaitu di arah timurnya saja. Aqbalal lail. Maka definisi malam itu apa? Malam itu adalah apabila matahari sudah tidak tampak. Itu malam. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, "Tsumma atimmus siyama ilal lail." Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam. Lah, malam itu apa? Kalau kamu artikan malam itu gelapnya langit, salah. Malam itu adalah tidak tampaknya matahari karena sudah tenggelam. Plus. Dalilnya apa? Nah, dalilnya dalam surat Al-Lail. Allah mengatakan, "Wan nahari demi siang, idza jallaha apabila menampakkan matahari. Wal laili demi malam, idza apabila yaghshaha menutupi matahari." Jadi malam itu adalah ketika mataharinya sudah tertutup alias tidak terlihat alias sudah tenggelam. Meskipun cuaca langit masih terang benderang. Nah, maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena kita termasuk Ahlus Sunnah sehingga pengamalan kita selama ini sudah sesuai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga nanti tidak usah heran kalau panjenengan misalnya punya tetangga orang Syiah mendengar azan maghrib kok pada belum makan. Nah, karena keyakinan mereka malam itu adalah apa? Gelap. Nah, keyakinan kita bukan. Malam itu adalah tenggelamnya matahari. Nah, maka kita sampaikan kepada mereka, kalian kalau pengen sesuai sunnah, ini sunnahnya. Matahari tenggelam sudah masuk buka puasa. Kita lanjutkan. Babun
Maja riwayat yang datang fi ta'jilil iftar tentang menyegerakan buka puasa. Hadis yang ke-16 an Sahli bin Sa'd radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazalu tidak henti-hentinya an-nasu manusia bi khairin pada kebaikan ma selama ajalu mereka segerakan al-fitrah buka puasa. Wa huwa alladhi dan inilah pendapat yang ikhtarahu ahlul ilm dipilih oleh para ulama min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim baik dari sahabat Nabi maupun yang lain-lain. Istahabbu mereka menyukai ta'jil al-fitr menyegerakan buka puasa. Wa bihi yaqulu Syafi'i itulah pendapat Syafi'i, Ahmad dan Ishaq. Jadi ringkasnya di dalam buka puasa itu sunnahnya berkebalikan dengan sahur. Kalau sahur kita disuruh mengundurkan. Tetapi kalau buka puasa kita disuruh menyegerakan. Menyegerakan itu maksudnya apa? Maksudnya begitu matahari tenggelam maka langsung kita buka puasa. Dengan kata lain, kalau matahari sudah tenggelam langsung adzan maghrib. Jangan menunda-nunda. Karena sebagian orang berpendapat untuk Ramadan adzan maghrib ditunda 2 menit. Setelah tenggelam matahari tunggulah 2 menit supaya betul-betul yakin baru adzan maghrib. Itu pendapat yang salah. Karena itu kalau kita sudah mengetahui matahari tenggelam plus udah langsung adzan maghrib. Nggak usah nunggu apa-apa. Nggak usah nunggu aba-aba atau perintah, nggak usah nunggu. Nah sekarang karena sudah banyak bangunan sehingga ya kalau kita mungkin di apit pegunungan akhirnya tidak bisa melihat tenggelamnya matahari. Ya kita pakai ilmu hisab itu nggak ada masalah. Di dalam jadwal sudah disebutkan ini tenggelamnya matahari hari ini adalah jam 5 lebih 55 menit misalnya. Nah begitu masuk 5 lebih 55 menit sudah nggak usah nunggu 2 menit lagi, nggak usah langsung adzan maghrib. Maka pendapat yang mengatakan tundalah adzan maghrib khusus Ramadan ben yakin itu nggak benar. Itu tidak sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena berarti kita menunda. Padahal kita disuruh untuk mensegerakan. Apa yang dimaksud bi khairin? Umat Islam berada dalam kebaikan. Tafsirannya kita temukan dalam hadis yang lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yazalud dinu zahiran." Tidak henti-hentinya agama Islam ini akan menang. Ma'ajjalan nasul fitrah. Selama manusia menyegerakan buka puasa. Li'anna al-yahuda wan nasara karena Yahudi dan Nasrani yuakhirun mengakhirkan buka puasa. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi kebaikan yang kita dapatkan apa kalau kita berbuka puasa menyegerakan? Islam akan dimenangkan, ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dengan menyegerakan buka puasa berarti kita punya 2 kebaikan. Kebaikan pertama, mengamalkan sunnah Nabi. Kebaikan yang kedua, menyelisih orang-orang kafir, Yahudi, Nasrani, kalau mereka puasa, itu buka puasanya diakhirkan. Dengan kata lain, salah satu penyebab Islam ini terpuruk, Islam ini kalah, itu adalah karena umat Islam tidak menyelisihi orang-orang kafir. Umat Islam malah menyerupai orang-orang kafir. Orang-orang kafir mengatakan selamat Natal, umat Islam itu ikutan selamat Natal, dipasang di tokonya selamat Natal. Kemudian nanti pas musim-musim apa lampion itu, nah ikut-ikut pasang lampion, ikut-ikut pakai baju merah. Ya itu yang menyebabkan Islam kalah kayak begini. Umat Islam itu harus berbeda dengan orang kafir, malah menyerupai orang kafir. Itu penyebab kalah di situ. Ini salah satu penyebab saja ya. Bukan satu-satunya penyebab itu bukan. Penyebab kekalahan umat Islam daripada orang-orang kafir salah satunya adalah karena orang-orang Islam menyerupai orang-orang kafir. Karena itu jangan menyerupai orang-orang kafir. Adat-adat barat tinggalkan semuanya. Misalnya orang-orang barat memulai misalnya gitu. Kepala ini digundul, dicukur, sisakan yang tengah tok, dawa begini.
Nah, kalau mereka punya adat gitu, jangan ditiru. Orang Indonesia kan ada sebagainya begitu potong rambutnya itu. Nah, itu niru dari siapa itu? Dari orang-orang Barat yang kafir-kafir itu. Nah, maka jangan ditiru. Karena itu wajar sebagian ulama berpendapat tidak boleh para wanita memakai bengesan. Kenapa? Bengesan itu sumber pertama kali dari orang-orang Barat, orang-orang kafir. Tapi kalau saya mengikuti pendapat Syekh Utsaimin, bahwasanya bengesan itu boleh selama di dalam rumah untuk suami. Kalau mau keluar rumah gimana? Pakai cadar, bengesnya orang ketok. Nah, nanti kalau sudah masuk rumah buka lagi. Tapi kalau keluar rumah di bibir ada bengesnya yang merah-merah itu dihapus dulu, pakai penghapus dulu. Kalau udah bersih baru apa? Keluar, silahkan keluar. Karena kalau belum dihapus ini termasuk tabarruj, menampak-nampakkan kecantikan di hadapan orang-orang laki-laki yang bukan mahram. Baik, itu masalah khilafiyah. Kemudian di sini Imam Tirmidzi mengatakan istahabbu ta'jilal fitr. Para ulama menyukai menyegerakan buka puasa. Artinya ini bukan sesuatu yang wajib. Jadi seandainya ada orang buka puasanya ba'da maghrib gimana? Ya nggak apa-apa, tetapi kurang utama. Jadi bukan satu kewajiban ya. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانه اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من أهل القرآن waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirah. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an sebagai sahabat kami di dunia, syafaat bagi kami di akhirat. Allahumma nawwir ya Allah qulubana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari hati kami dengan cahaya Al-Qur'an. Wa nawwir akhlaqana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari akhlak kami dengan cahaya Al-Qur'an. Allahumma nawwir hayatana binuril Qur'an, a'ilatana binuril Qur'an, quburana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari kehidupan kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari keluarga kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari alam kubur kami kelak dengan cahaya Al-Quran. Allahumma ya arhamar rahimin taqabbal minna jami' amalina salihah. Ya Allah, mohon terima seluruh amal kami, jadikan itu saleh dalam pandangan-Mu ya rabbal alamin. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami, jangan berikan kesulitan pada kehidupan kami. La tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah. Jika ada pendosa hadir di ta'lim ini, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini ya Allah, kecuali Engkau telah ampuni segala dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada yang tengah gelisah, jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jangan ada ya Allah orang sakit di tempat ini kecuali Engkau sembuhkan penyakitnya. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.